biasanya kalau ke tempat saya siapapun tak sangoni dengan catatan nggak minta. Kalau sampai minta tidak akan pernah tak sangoni kamu. Artinya juga tak sangoni dengan minta masalahnya. Tapi kalau nggak minta tak sangoni selamat. Akhirnya sampai ke 5 juta tidak saya kasih, sampai 2 juta tidak saya kasih karena saya mikir sudah mulai dengar ada PWI dan LS. Setelah itu tidak saya kasih, mereka langsung ngomong sama saya, Kiai, saya itu mau ke Palembang, mau minta apa namanya untuk bensin ke Palembang loh. Urusannya itu dan harus antum ke tempat anak juga gak minta kamu datang ke tempat anak. Kenapa anak harus apa namanya nyangoni sampean? Saya yang menyangoni dengan kemampuan saya, tapi ternyata beliau tidak melihat kemampuan saya. Melihatnya anak saya pondok sekarang kan sudah mulai agak banyak tingkat-tingkatnya itu. Yang hidupnya banyak uang. Sehingga kalau ke tempat saya pasti minta. Yang kedua masih ada saksi di rumah saya namanya Baju Oliver Musumo. Itu bawa ke tempat saya, pertama saya disuruh beli harga 5 juta. Ngomong tentang abuan. Itu selipat melihat. Saya lagi balik tentang saja pendukung bahaya. Ngapain saya beli baju untuk musuh? Pokoknya nanti harus beli baju untuk musuh. Saya tidak mau, tadinya terakhir beliau mau pulang. Baju untuk semua itu ditinggalkan, tapi beliau harus minta untuk beli bensin ke Jawa Tengah. Saya nggak mau, tapi karena saya ingat dengan para sepuh-sepuh kita yang berkhusus dan saya menghormatinya, maka akhirnya keluarlah konsep dari satu saya berikan kepada beliau untuk pulang ke Jawa. Kelihatannya satu. Yang kedua, pokoknya layanya banyak sekali. Tapi kalau hitung-hitungan saya hanya belum seberapanya dibanding dengan Kiai Haris. Karena menurut harga di Lampungnya adalah produk Kiai Haris. Jadi banyak. Kalau saya kurang begitu banyak karena hanya baru berapa tahun saya kenal sama beliau-beliau. Tapi ya agak banyak juga. Nah, setelah saya dengar adanya PWI, saya dengar dengan adanya LS, sehingga saya sedikit agak berani dibantu dengan YouTube itu. Saya melihat, akhirnya 3 bulan yang lalu datang ke tempat saya, kita tak jadul. Akhirnya minta tidak sekali, saya sampai ngomong, biasanya kalau ke tempat saya siapapun tak sangoni dengan catatan nggak minta. Kalau sampai minta tidak akan pernah tak sangoni kamu. Artinya juga tak sangoni dengan minta masalahnya. Tapi kalau nggak minta tak sangoni selamat. Yang jelas sering memang di wilayah saya, di wilayah seputar khususnya, kalau yang sering ditamoni memang di tempat saya. Bagus sudah mulai nih, tempatnya Pak Islamet, tempatnya Pak Nur Muhammad, tempatnya Biasa sudah mulai ke teman-teman. Tapi untuk yang awal ya di tempat saya dan sudah mulai, karena saya sudah mulai banyak yang saya keluarkan, paling mereka sudah mikir ini cili jadi modelnya akhirnya mulai ke tempatnya dari Palembang. Nah, saya berharap dengan peristiwa bukan cuma di tempat saya, banyak tempat-tempat yang lain yang kalau beliau minta itu agak maksa. Ada cerita sedikit ya yang dari Jawa juga, tempat saya langsung berdoa, langsung pakai hebat panjangnya. Wah, hebatnya cuma sampai baru umur 40 tahun pondoknya seperti itu. Akhirnya pulang ke rumahnya hebat sekali. Ternyata ujung daripada kehebatan mereka ngomong saya hebat, soal jauh. Nah, mereka akhirnya mintalah untuk beli bensin katanya. Nggak banyak, cuman
Mereka minta seharga sapi itu. Dan saya kasih. Akhirnya sampai ke 5 juta, tidak saya kasih. Sampai 2 juta, tidak saya kasih. Karena saya mikir sudah mulai dengar-dengar ada PWI dan LS. Setelah itu tidak saya kasih, mereka langsung ngomong sama saya, Kiai, saya itu mau ke Palembang. Mau minta apa namanya untuk bensin ke Palembang loh. Urusannya anak tuh udah harus antum ke tempat anak juga gak minta kamu datang ke tempat anak. Kenapa anak harus apa namanya nyanggunin sampean? Pada waktu itu kan akhirnya gak pasangoni. Begitu gak pasangoni, begitu baca sholat maghrib, beliau malah ke tempat jamaah saya. Dan jamaah saya sampai bingung Pak Kiai. Bingung karena sama mintanya sapi satu. Kalau enggak 10 juta, kalau enggak 5 juta. Orangnya nunggu, maaf, ini nanti ngambil di BRI ini. Ada uang cuma 5 juta. Enggak mau yuk. Enggak mau saya. Pokoknya kan mintanya 10 juta. 10 juta. Kakaknya telepon saya. Telepon siapa? Kok mau jalan tapi mau coba kok jaluk maksa. Anu coba video call sama saya. Terus ngomong sampai jadi Palembang. Lah kemarin berjamaah itu piye? Usaha dulu rusak tatanan kan. Akhirnya yang 5 juta itu tidak dikasih. Yang ngomong sih ini, saya sampai sudah kong selama salah, tapi aja 5 juta. Udah 500 saya. Akhirnya di tempat saya tak sangoni, akhirnya di tempatnya jamaah ini sangoni 500 sama berapa datanya gitu. Dua tambah saling. Itu diambil seperti itu. Tapi saya berharapnya begini, bukan cuma itu. Yang paling mengetuk hati saya, yang paling mengetuk pemikiran saya, sehingganya saya juga sedikit dari panggung ke panggung sudah mulai menceritakan tentang masalah ini, itu terkait dengan penggolokan sejarah. Mulai dari sejarahnya berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama, sejak saya berguru sama guru-guru saya, tidak ada guru-guru yang menjelaskan tentang apa yang dituliskan itu, yang dianggap ada 5 agaid yang katanya atau merestui atau berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama. Sampai tertulis pun dan saya belum pernah membaca berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama atas izin 5 agaid. Tapi setahu saya, yang mengizinkan Jamiah Nahdlatul Ulama berdiri tanggal 31 Januari tahun 2006 adalah Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Baghdadi. Itu setahu saya. Untuk para habaib tidak ada dan tertulis dan guru-guru saya juga tidak pernah menjelaskan kepada saya. Satu. Yang kedua, saya sedikit sudah mulai ngomong juga terkait dengan video-video yang viral kembali. Mereka yang selalu mencaci maki kiai-kiai NU sebenarnya. Seperti junjungan kita Panjenengan Gus Abdul Rahman Wahid. Yang mereka katakan bahwa Bahrul itu bukan cuma buta mata, tapi buta hati. Itu saya juga terketuk hatinya. Yang selanjutnya bagi Maruf Amin juga seperti itu. Pak, Kementerian Agama, Gus Yakut. Sebenarnya pada waktu itu Gus Yakut itu masih pimpinan Ansor, masih ketua Ansor. Tapi anak-anak so kayaknya malah artinya nggak reaksi gitu loh, nggak reaksi. Seperti kemarin ada di Lampung yang menjelaskan tentang masalah berdirinya Ansor, berdirinya Muslimat, berdirinya Fatayat, yang semuanya Syarifah, semuanya Habaib. Dan kok tangga, lagi tandingin gini. Ini sampai orang kata kita kiai, aku ini sejarah itu peringat gitu. Ini kan bagian panasnya kalau wilayah barat sana. Iya, bagian kita nggak penting itu juga. Oleh karena itu, saya sedikit sudah berpikir dan paling tidak ngobrol sama teman-teman. Dan kemarin saya sudah kumpul Pak Kiai di tempat saya, jadi membuat jasro, Pak. Jasru itu Jamiah Sholawat Kiai Kolosepo. Kiai Kolosepo. Jadi sudah tertulis semuanya lengkap dan tinggal nanti pertama launching kayaknya di tempatnya bagi Slamet Anwar jadi Kiai Lambengan dan kumpul di situ. Artinya kita tunjukkan bahwa Kiai Nusantara juga hebat sebenarnya. Jadi kita jangan sampai kita mengatakan mereka punya yang hebat-hebat, tapi kita punya Kiai yang hebat, kita punya budak-budak kita yang punya sejarah yang hebat-hebat. Bukan Kiai dari kita disuguhkan oleh cerita
cerita gagah kakung mereka yang seolah-olah dia sampai ini kalau jadi 70 kali. Setiap apa? 1 hari 70 kali kan ngawali Kanjeng Nabi. Yang Kanjeng Nabi cuma 1 kali. Nah kan mereka 70 kali. Nah ini yang perlu kita beritahu kepada masyarakat, kepada teman-teman kita supaya tidak sampai merebak kepada kalangan kita. Maka insya Allah bagi teman-teman saya sudah sering ngobrol, termasuk kalangan-kalangan kalau kata Islam di nganggur, jadi sambil